Halo teman-teman, saya Abdul dan saya akan menunjukkan kepada kalian beberapa tipe soal pengetahuan kuantitatif dalam soal SNBT, Seleksi Nasional Berbasis Tes. Langsung saja menuju soal yang pertama. 1,5 dibagi 3/11 kemudian dikuadratkan. Hasilnya berapa? Oke, mudah saja. 1,5 kita ubah dalam bentuk pecahan menjadi 15/10. Kemudian operasi bagi kita ubah menjadi operasi kali, yang mana 3/11 menjadi 11/3. Kemudian ini nanti akan kita kuadratkan. Nah, 15 dengan 3 sama-sama kita bagi 3, di sini dapat 1, di sana dapat 5. Kemudian 5 dengan 10 itu di sini dapat 1, di sini dapat 2. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 11/2 kemudian dikuadratkan. Nah, 11 dikuadratkan itu adalah 121, kemudian 2 dikuadratkan itu adalah 4. Cara cepatnya 121 dibagi 4 itu adalah 120 ditambah 1/4. 120 dibagi 4 itu berapa? Adalah 30. 1/4 itu berapa? Seperempat. Seperempat bentuk desimalnya berapa? Adalah 0,25. Sehingga hasilnya adalah 30,25. Jawabannya adalah yang E. Lanjut. 4/0 ditambah akar 1 ditambah 0,44 ditambah akar 1 dikurangi 0,36. Hasilnya berapa? Oke, kita tuliskan terlebih dahulu. 4/0 ditambah akar dari 1 ditambah 0,44, kemudian ditambah akar dari 1 dikurangi 0,36. 4/0 itu adalah 1. Bilangan berapapun selain 0 dipangkatkan dengan 0, hasilnya adalah 1. Kemudian ditambah akar 1 ditambah 0,44 itu adalah 1,44. Kemudian ditambah akar 1 dikurangi 0,36, ini adalah 0,64. Kemudian kita lanjutkan. 1 ditambah berapa? Akar dari 1,44. Kita tahu bahwa 12 dikuadratkan itu hasilnya adalah 144. Maka kalau 1,44 itu adalah kuadrat dari 1,2. Nah, jadi akar dari 1,44 itu adalah 1,2. Ditambah akar 0,64. Berapa akar 0,64? Kita tahu bahwa 8 kuadrat itu adalah 64, sehingga 0,64 itu adalah kuadrat dari 0,8, sehingga akar dari 0,64 itu adalah 0,8. Kemudian kita jumlahkan semuanya, 1 ditambah 1,2 ditambah 0,8. 1,2 ditambah 0,8 hasilnya adalah 2. 1 ditambah 2 hasilnya adalah 3. Jawabannya adalah yang B. Lanjut. Nilai dari akar 2/1 ditambah 5/2 ditambah 15,25 adalah, oke, 2/1 itu adalah 2. Ditambah 5/2 itu adalah 25. Ditambah 15,25. Lanjut. 2 ditambah 25 itu adalah 27. Ditambah 15,25. Kita dapatkan totalnya adalah 27 ditambah 15,25 itu komanya kita tuliskan terlebih dahulu, 25, di sini 2, 1 berarti 4. Akar 42,25. Nah, berapa nilai dari akar 42,25? Perhatikan, kita tahu bahwa apabila 8 dikuadratkan itu hasilnya 64. 64 itu lebih besar dari 42, sehingga ini bukan jawabannya. 7 dikuadratkan itu adalah 49. 49 itu lebih besar dari 42. Maka ini bukan, ini juga bukan. Maka kita tinggal memiliki dua buah jawaban, yaitu A dan B. Kita coba saja satu per satu. 6,5 apabila kita kuadratkan hasilnya berapa? 6,5. 6,5 kita kalikan. 5 kali 5 adalah 25. 6 kali 5 30 ditambah 2 32. 5 kali 6 adalah 30.
Kemudian 6 kali 6, 36 ditambah 3 itu adalah 39. Kita jumlahkan, dapatkan 5, 2, 2, 1, 4. Komanya ada di sini, 42,25. Nah, betul. Ternyata akar dari 42,25 itu adalah 6,5. Sehingga jawabannya adalah yang A. Lanjut. Berapakah 40% dari 10/6? Oke, 40% dari 10/6 itu kita tuliskan sebagai 40%, kita kalikan dengan 10/6. 40% itu berapa? 40% itu adalah 40/100. Kita kalikan 10/6. Kita coret-coret nolnya. 0 ini kita coret, habis 0 yang ini juga. Kemudian 4 dengan 6 sama-sama kita bagi menjadi sama-sama kita bagi dengan 2. 6 kita bagi 2 dapat 3, 4 bagi 2 hasilnya 2. Sehingga hasil akhirnya adalah 2/3. Jawabannya adalah yang B. Lanjut. Jika diketahui XY sama dengan 5 dan nilai X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 15, maka salah satu nilai dari X ditambah Y dikurangi 1 adalah, oke, kita tahu bahwa X ditambah Y yang dikuadratkan itu adalah X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat. Nah, di sini kita kelompokkan X kuadrat dengan Y kuadrat. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2XY. X kuadrat ditambah Y kuadrat itu berapa? Ternyata itu adalah 15 yang ada di sini. Nah, kita masukkan 15. Kemudian 2XY, X-nya berapa? X-nya ternyata adalah 5. Kita masukkan 2 kali 5. Kemudian kita total 15, 2 kali 5 itu adalah 10, 15 ditambah 10 adalah 25. 25 ini apa? 25 ini adalah X ditambah Y dikuadratkan. Sehingga kita dapatkan X plus Y itu sama dengan plus minus akar dari 25. Atau plus minus 5. Sehingga kita dapatkan X plus Y yang pertama, X plus Y yang pertama itu adalah 5, kemudian X plus Y yang kedua itu adalah min 5. Yang ditanyakan adalah salah satu nilai dari X plus Y dikurangi 1. Nah, kita kan sudah punya X plus Y, tinggal kita kurangi 1. Ruas kiri dikurangi 1, ruas kanan juga dikurangi 1. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 4. Kemudian kita cari juga untuk X plus Y yang kedua. Kita kurangi 1, maka yang kanan juga kita kurangi 1. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah negatif 6. Yang terdapat di dalam jawaban ternyata adalah cuma 4. Sehingga jawabannya adalah yang D. Lanjut. Jika A lebih besar sama dengan 4, maka nilai dari 5A ditambah 2 adalah, oke, A itu lebih besar sama dengan 4. Oke, ketika ruas kiri kita kalikan 5, maka ruas kanan juga kita kalikan 5. Sehingga kita dapatkan 5A itu lebih besar dari 5 kali 4. 5A itu lebih besar sama dengan dari 20. Kemudian yang ditanyakan bukan hanya 5A, tetapi 5A ditambah 2. Maka ruas kiri kita tambah 2. Kalau ruas kiri ditambah 2, maka ruas kanan pun juga harus ditambah 2. Kita dapatkan 5A ditambah 2 lebih besar sama dengan 20 ditambah 2. Sehingga kita dapatkan 5A ditambah 2 itu lebih besar daripada 22. Lebih besar sama dengan 22. Sehingga jawabannya adalah yang B. Lanjut. 4,5X dikurangi 24 sama dengan 3,4X, maka nilai 2X ditambah 5. Oke. 4,5X dikurangi 24 sama dengan 3,4X. Nah, 24-nya kita pindah ruas kanan, kemudian 3,4X kita pindah ke ruas kiri. 4,5X dikurangi 3,4X. Hasilnya adalah 1,1X sama dengan 24. 1,1 bisa kita tuliskan sebagai 11/10. X sama dengan 24. Sehingga kita dapatkan X itu sama dengan 24 dikalikan 10 dibagi dengan 11. X-nya itu adalah 240/11. Yang ditanyakan adalah 2X plus 5. X-nya berapa tadi? 2, X-nya adalah 240/11
ditambah 5. Kemudian kita kalikan, 2 kali 240 itu adalah 480 per 11 ditambah 5. Kita samakan penyebut menjadi 480 ditambah 55 dibagi dengan 11. 480 ditambah 55 itu adalah 535 dibagi dengan 11. Oke, kita bagi. 535 kita bagi dengan 11. 53 kita bagi dengan 11 dapatnya adalah 4. 4 dikalikan 11 itu adalah 44. Dikurangi 53 dikurangi 44 itu adalah 9. 9 dibagi 11 tidak bisa, maka kita turunkan 5 ini ke bawah. 95 dibagi 11 itu adalah 8. Yang mana 8 kali 11 itu adalah 88. Kemudian kita kurangi 95 dikurangi 8 itu adalah 7. Ternyata kalau kita lihat di jawaban itu bentuknya adalah bulat. Sehingga kita sudah dapatkan 48, maka jawaban yang paling tepat itu adalah 48. Lanjut. Diketahui nilai A sama dengan 13, B sama dengan 21 jika P itu adalah A kuadrat dikurangi B kuadrat dan Q sama dengan A ditambah B dikalikan A dikurangi B, maka kita tahu bahwa A kuadrat dikurangi B kuadrat itu sama dengan A ditambah B dikalikan dengan A dikurangi B. Maka ini A kuadrat dikurangi B kuadrat itu kan P ya. Sedangkan A ditambah B dikalikan A dikurangi B itu kan Q. Nah ini kan P sama dengan Q. Tanpa kita perlu menghitung A-nya 13, B-nya 21, kita sudah tahu bahwa A kuadrat dikurangi B kuadrat itu sama dengan A ditambah B dikurangi A dikurangi B. Oke, jawabannya adalah C. Lanjut. Sebuah segitiga sama kaki mempunyai sudut terkecil 20 derajat, maka berapa jumlah sudut terbesar dan terkecilnya? Oke, segitiga sama kaki itu adalah segitiga yang memiliki dua sisi yang sama panjang. Sehingga nanti terdapat dua kemungkinan segitiga sama kaki. Yang pertama, perhatikan, segitiga yang pertama bentuknya kurang lebih seperti ini. Ya. Yang sisinya panjangnya sama adalah di sini, yang mana sudut terkecilnya adalah 20. Oke, kalau di sini 20, maka sudut lainnya berapa? Oke, di sini sudutnya besarnya sama. Sudut dalam segitiga jumlahnya adalah 180, sehingga apabila di sini 20, maka sisanya adalah 160. 160 dibagi 2, maka di sini 80, di sini juga 80. Sehingga jumlah sudut terbesar dan terkecil, ini terbesarnya, ini terkecilnya, kita jumlahkan ternyata hasilnya adalah 100 derajat. Ternyata jawabannya tidak ada. Maka kita gunakan kemungkinan segitiga yang kedua, yaitu bentuknya seperti ini. Sisi yang sama panjang ada di sini, yang mana sudut terkecilnya adalah 20 derajat. Karena ini segitiga sama kaki, di sini 20 derajat, maka di sini juga 20 derajat. 180 dikurangi 20 dikurangi 20, maka sisanya adalah 140. 140 derajat. Jumlah sudut terbesar dan terkecilnya 140 ditambah 20 itu adalah 160 derajat. Sehingga jawabannya adalah yang A. Lanjut. Bangun terdiri dari 3 kubus dengan rusuk 4 cm dan prisma pejal B berada di dalamnya. Sisa volumenya. Oke, volume kubus itu adalah S pangkat 3. Dari soal kita tahu bahwa panjang rusuk dari kubus tersebut adalah 4. Sehingga kita dapatkan volume kubusnya adalah 4 pangkat 3. Yang mana hasilnya adalah 64. Kemudian karena di dalam gambar itu terdapat 3 kubus, maka kita dapatkan volumenya. 3 volume itu sama dengan 3 kali 64. 3 kali 64 itu adalah 192. Kemudian yang ditanyakan adalah sisa volumenya setelah kita memasukkan prisma ke dalam bentuk tersebut. Sehingga volume sisa itu kita dapatkan dari 192
dari 3 kubus, kita kurangi dengan volume prisma. Volume prismanya berapa? Perhatikan, volume prisma B itu adalah setengah dari volume kubus. Volume kubus tadi adalah 64, maka volume prisma adalah 32. Sehingga kita dapatkan 192 dikurangi 32, hasilnya adalah 160. Kita lihat di jawaban ternyata tidak ada, kita buat sendiri jawabannya 160, jawabannya adalah F. Lanjut. Perbandingan keliling bidang berwarna gelap dengan keliling bidang total adalah oke. Ini yang ditanya adalah perbandingan keliling. Perhatikan. Ini keliling, bukan luas. Oke, maka dari itu kita hitung satu persatu. Kita mulai dari yang gelap terlebih dahulu. Ini 1. Kemudian ke sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Di sini 1, di sini 2. Kemudian naik ke atas, di sini 5. Kemudian di sini 2, di sini 1, di sini juga 1, di sini 1, di sini 1, di sini 3. Di sini 2. Oke, kita jumlahkan. 1 ditambah 6, 7 tambah 1, 8 ditambah 2, 10 ditambah 5, 15 ditambah 2, 17, 18, 19, 20, 21, 21 ditambah 3 itu adalah 24. 24 ditambah 2, 26. Gelap dibanding total. Oke. Gelap itu adalah 26. Totalnya berapa? Total berarti kita hitungnya dari ujung ke ujung. Totalnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Di sini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kelilingnya 6 kali 4. Untuk keliling totalnya. 6 kali 4 itu berapa? 6 kali 4 kita dapatkan hasilnya adalah 24. 26 dengan 24 sama-sama kita bagi dengan 2. Ini hasilnya 13, ini hasilnya 12. Sehingga kita dapatkan perbandingannya adalah 13/12. Oke, jawabannya adalah 13/12. Kita lihat di jawaban tidak ada, maka kita buat sendiri jawabannya, yaitu F. 13 banding 12. Oke, jawabannya adalah F. Lanjut. Jika luas persegi besar itu adalah 64 cm persegi, maka keliling lingkaran sama dengan oke. Luas persegi besar itu adalah 64, sehingga sisi-sisinya, panjang sisinya itu adalah 8 dan 8. Karena 8 kali 8 itu adalah 64. Nah, 8 ini bagi lingkaran, ini menjadi apa? Ternyata 8 bagi lingkaran ini adalah diameternya, sehingga kita dapatkan jari-jari lingkarannya itu adalah 4. Keliling lingkaran itu adalah 2 pi r. Kita masukkan 2 pi, r-nya berapa? R-nya 4, sehingga kita dapatkan keliling lingkaran tersebut adalah 8 pi. Jawabannya adalah yang E. Oke teman-teman, itu saja pembahasan kita mengenai soal pengetahuan kuantitatif dalam soal SNPT Seleksi Nasional Berbasis Tes. Sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.